Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sunda Pajajaran yang dirahmati Allah. Salam Rahayu. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir batin, serta hati yang lapang untuk menerima setiap hikmah di balik misteri kehidupan. Salawat dan salam mari kita bersama-sama ucapkan atau tuliskan di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan lisan dan tulisan ini kita semua diberikan pertolongan oleh beliau di akhirat kelak nanti. Amin. Baik, kita mulai ya. Silakan disimak baik-baik supaya tidak gagal paham dan dapat memetik pelajaran berharga dari setiap kisah kehidupan. Jakarta 2025. Dalam sebuah acara talk show televisi bertema Misteri Nusantara, Roy Kiyoshi kembali menarik perhatian publik. Kali ini, sang peramal kondang menyebut nama yang tengah naik daun di kancah perpolitikan Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Dengan tatapan kosong dan mata yang tampak masuk ke dimensi lain, Roy berujar, "Saya melihat sosok laki-laki yang mengenakan ikat Sunda berkain putih dan selalu tersenyum. Di belakangnya ada bayangan harimau besar. Ini bukan sembarang manusia biasa, ini titisan Prabu." Semua hadirin terdiam. "Apakah yang Anda maksud, Kang Deddy Mulyadi?" tanya host penasaran. Roy mengangguk pelan. "Betul, energi beliau sangat kuat. Saya melihat jalan takdirnya akan membangkitkan kembali kejayaan Sunda dengan cara yang tak biasa. Ia tidak hanya memimpin secara fisik, tapi juga memimpin jiwa-jiwa yang mulai lupa pada leluhur." Selama beberapa tahun terakhir, Kang Deddy Mulyadi dikenal luas bukan hanya sebagai politikus, tapi sebagai budayawan Sunda yang konsisten mengangkat nilai-nilai leluhur. Ia sering terlihat mengunjungi tempat-tempat keramat, berbicara dengan masyarakat adat, bahkan melakukan tirakat atau meditasi malam di kaki Gunung Ciremai. Namun, kabar paling mengejutkan datang saat ia bermalam di hutan larangan Gunung Salak, tempat yang diyakini oleh masyarakat sebagai salah satu gerbang gaib kerajaan Pajajaran. Dalam tidurnya, Deddy bermimpi bertemu seorang lelaki berjubah putih dengan wajah agung dan suara yang dalam. "Enaking, waktumu hampir tiba. Warisan ini harus kau jaga. Sundaland butuh penjaga baru." Deddy terbangun dengan napas tersengal dan sekujur tubuh menggigil. Padahal udara malam saat itu terasa hangat. Anehnya, di tempat ia tidur ada bekas jejak harimau. Ketika ramalan mulai terbukti. Setelah ramalan Roy Kiyoshi itu viral, banyak tokoh adat, spiritualis, bahkan sesepuh Sunda mulai angkat suara. Seorang juru kunci dari kawasan Gunung Padang menyebut bahwa roh Prabu Siliwangi memang tak pernah hilang, hanya menunggu wadah yang tepat. Deddy Mulyadi itu bukan titisan secara jasmani, tapi ia punya resonansi jiwa dengan Prabu Siliwangi. Ia bukan hanya pemimpin, tapi penjaga kearifan bumi Pasundan. Tanda-tanda makin menguat ketika pada suatu acara adat, seekor macan tutul muncul di tengah prosesi dan hanya duduk tenang di dekat Kang Deddy, sebelum kembali masuk hutan. Masyarakat melihatnya sebagai simbol restu leluhur. Kabar ramalan Roy Kiyoshi cepat menyebar dari media arus utama hingga grup WhatsApp warga kampung. Di kalangan orang tua, cerita itu dianggap sebagai tanda baik. Di pesantren-pesantren tua, para kiai membahasnya secara diam-diam, menyandingkan kisah ini dengan catatan lama dari naskah Carita Parahyangan dan Bujangga Manik. Namun, di sisi lain, muncul suara-suara sumbang dari kalangan yang skeptis. Mereka menyebut ini hanya strategi pencitraan atau mitos belaka. Kang Deddy tak menggubris. Ia tetap melanjutkan rutinitasnya, menyapa rakyat, mengunjungi makam keramat, dan memberi wejangan dalam bahasa Sunda yang halus, tapi dalam maknanya. Sampai pada suatu malam Jumat di kaki Gunung Galunggung, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Kang Deddy tengah mengikuti ritual budaya bersama para tokoh adat. Di tengah prosesi doa, langit mendadak mendung, padahal ramalan cuaca menyatakan cerah. Angin berhembus kencang, asap dupa berputar-putar membentuk pola tak biasa. Seorang kuncen tua yang ikut dalam acara tiba-tiba terhuyung, lalu seperti kerasukan. Ia membuka matanya yang mendadak memutih dan dengan suara berat berkata, "Putra bumi Pasundan, jaga tanahmu, jaga air, jaga hutan, jaga warisan. Naga yang lama tertidur mulai bergerak. Prabu tak pernah mati, menyatu darah mereka yang setia menjaga tanah ini." Semua yang hadir terdiam. Kuncen itu pingsan seketika. Kang Deddy mendekatinya, menyentuh dahinya dan berbisik, "Abdi, mual mangsa kadar nyicingan kursi. Abdi bade ngajaga amanah."
Setelah malam itu, Kang Dedi mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Ia melihat sosok-sosok bersenjata tradisional berkuda di atas awan, membawa panji kerajaan dengan lambang macan putih. Ia mendengar nama-nama seperti Niskala Wastu Kancana, Rahyang Naga, dan tentu saja Prabu Siliwangi. Di salah satu mimpinya yang paling nyata, ia berdiri di atas pelataran batu raksasa. Di hadapannya, seorang lelaki tua berjubah emas menatapnya dengan sorot mata tajam namun penuh kebapakan. Waktumu tinggal sebentar. Warisan tak boleh jatuh pada tangan yang salah. Pasundan butuh lebih dari sekedar pemimpin. Ia butuh penjaga juang. Sejak saat itu, setiap langkah Kang Dedi seperti diarahkan oleh kekuatan tak kasat mata. Ia mulai berbicara lebih banyak soal kelestarian alam, pentingnya menjaga tradisi dan mempererat spiritualitas masyarakat Sunda yang selama ini mulai tergerus modernitas. Masyarakat pun mulai menyebutnya bukan hanya Kang Dedi, tapi juga Ratu Adil, sebuah istilah dalam mitologi Nusantara yang konon akan muncul di masa kacau untuk menegakkan keadilan dan keseimbangan. Di sisi lain, pihak-pihak yang tidak suka mulai merasa terganggu. Mereka menganggap gerakan budaya Kang Dedi terlalu kuat, bahkan menyaingi kekuatan politik mapan. Isu-isu miring mulai dilemparkan tapi tak mampu menggoyahkan simpati masyarakat terhadapnya. Hingga pada suatu siang di Cirebon, saat Kang Dedi menghadiri ziarah ke makam Sunan Gunung Jati, seorang anak kecil mendekatinya dan berkata polos, "Bapak, harimau putihnya ada di belakang Bapak." Semua orang menoleh, tapi hanya Kang Dedi yang menunduk perlahan dan tersenyum, seolah memahami bahasa alam. Kabar tentang harimau putih yang dilihat anak kecil itu menyebar secepat angin. Entah bagaimana, masyarakat mulai merasakan perubahan aura di setiap tempat yang disinggahi Kang Dedi. Seorang pemilik warung di Majalengka bersumpah pernah melihat sosok pria berpakaian putih melintas begitu Kang Dedi lewat. Namun hanya terekam di kamera CCTV sebagai kilatan cahaya. Di Tasikmalaya, seorang dalang wayang golek secara spontan memasukkan karakter Prabu Anyar dalam lakon pertunjukannya. Ia mengaku tidak menghafal dialog itu, seolah ada kekuatan lain yang membimbing tangannya menggerakkan wayang dan menyuarakan pesan. Tunggul kahirupan moal aya nu leungit salian tinu mopohkeun diri jeung tanah indungna. Akar kehidupan takkan hilang kecuali bagi mereka yang melupakan jati diri dan tanah ibunya. Sementara itu, dunia politik Jakarta mulai panik. Sosok Dedi dianggap terlalu kuat, tidak bisa dikendalikan dan punya magnet yang tidak rasional. Ia tidak berbicara soal kekuasaan, tapi malah menyalakan kembali ruh rakyat. Banyak yang tak paham, tapi masyarakat bawah menyebutnya dengan satu kata, Karuhun Gus Hudang. Leluhur sudah bangkit. Roy Kiyoshi sendiri tak lagi muncul di media. Dalam sebuah wawancara terbatas dengan media spiritual alternatif, ia mengatakan bahwa setelah meramalkan Dedi, ia mendapat mimpi buruk selama 7 malam berturut-turut. Dalam mimpinya, ia melihat singa bersayap menjaga gerbang emas yang tak bisa ia lewati. Itu bukan takdir saya. Ada hal besar yang akan terjadi di tanah Sunda. Saya hanya pembuka cerita, bukan bagian dari kisahnya, ucap Roy lirih. Pertanda aneh di Gedung Sate. Beberapa minggu menjelang pengumuman pencalonan resmi gubernur, langit di atas Gedung Sate tiba-tiba memerah menjelang maghrib. Warga merekam fenomena itu dan menyebarkannya di media sosial. Fenomena ini diikuti dengan kemunculan sepasang burung elang besar yang terbang melingkar selama 17 menit. Angka yang kemudian dihubungkan dengan simbol kemerdekaan dan kebangkitan. Tak hanya itu, beberapa paranormal melaporkan bahwa medan energi di area sekitar Taman Hutan Raya Juanda berubah drastis. Kompas berputar tak tentu arah, air di sungai kecil dekat Gua Belanda mendadak menjadi jernih dan harum. Penduduk lokal percaya, ini adalah restu dari alam dan roh leluhur. Kang Dedi sendiri tetap tenang. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Abdi sanes nu dipuja, abdi namung tukang miara. Aku bukan yang dipuja, aku hanya penjaga warisan." Namun di balik semua itu, kekuatan gelap mulai menyusun siasat. Sejumlah tokoh politik mengadakan pertemuan rahasia, mencoba menggagalkan langkah Dedi. Mereka tak percaya pada ramalan, tapi mereka takut akan sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Karisma yang bukan berasal dari uang atau kekuasaan, tapi dari darah, tanah, dan sejarah. Seseorang bahkan menyewa dukun politik dari luar Jawa Barat. Upacara dilakukan di sebuah hotel mewah. Namun malam itu terjadi kejadian aneh. Lampu padam total, alat elektronik rusak, dan dalam CCTV terekam sosok bayangan besar menyerupai macan yang melintas cepat. Ketika rekaman itu viral, Kang Ded hanya menjawab dengan satu kalimat pendek.
upami anjen nyoba ngusir karuhun, anjenal moal menang tempat di tanah yu. Jika kalian mencoba mengusir leluhur, kalian tak akan mendapat tempat di tanah ini. Beberapa hari setelah keheningan panjangnya, Roy Kiyoshi akhirnya muncul kembali dalam sebuah wawancara eksklusif di kanal YouTube spiritualis ternama. Ia duduk tenang mengenakan pakaian serba putih dan raut wajahnya tampak lebih teduh dibanding biasanya. Sang host membuka dengan pertanyaan yang semua orang tunggu. Roy, mengapa Anda mengatakan Kang Det adalah orang yang berbeda? Apakah benar ia berkaitan dengan Prabu Siliwangi? Roy menarik nafas dalam-dalam, tatapannya menerawang seolah menyusuri lorong waktu yang tak kasat mata. Ketika saya menyebut Kang Det amalan itu bukan karena saya ingin menghebohkan, tapi karena saya benar-benar melihat pancaran cahaya dari tubuhnya. Cahaya itu tidak biasa. Ia bukan aura kekuasaan atau ambisi, tapi aura pengabdian dan kasih. Dalam dimensi spiritual saya melihat ia sedang duduk bersama rakyatnya. Tidak di atas, tapi di antara mereka. Ia mendengar keluhan mereka, menenangkan mereka, dan membagi apa yang ia punya. Sikapnya sangat luhur. Dalam bahasa saya, ia orang yang dimuliakan oleh alam dan dihormati oleh roh-roh leluhur. Host menelan ludah lalu bertanya dengan nada serius, "Apakah ini yang Anda sebut sebagai titisan Prabu Siliwangi?" Roy mengangguk pelan. "Saya tidak ingin memakai istilah titisan sembarangan, tapi Kang Dedi memiliki roh kepemimpinan yang sama. Beliau ibarat Prabu Siliwangi dalam zaman modern. Bukan karena ia memakai pakaian adat atau berbicara tentang budaya saja, tapi karena ia mengerti jiwa rakyatnya dan tak lelah membela mereka. Prabu Siliwangi dulu bukan hanya raja. Ia guru, pemelihara alam, pelindung rakyat. Kang Dedi memiliki kualitas itu. Ia tidak tergoda popularitas. Ia lebih memilih tidur di balai bambu bersama petani daripada duduk di ruangan ber-AC penuh pujian palsu." Roy lalu menambahkan, "Saya juga melihat sesuatu yang hanya muncul dalam ramalan besar. Seekor harimau putih yang terus mendampingi langkahnya. Harimau itu bukan binatang biasa. Ia adalah simbol wasiat leluhur. Ia tidak muncul kecuali untuk jiwa yang terpilih." Wawancara itu meledak di berbagai platform digital. Masyarakat mulai memperlakukan Kang Dedi bukan sekedar tokoh politik, tapi sosok panutan. Di sekolah-sekolah adat, nama beliau disebut dalam pantun dan tembang. Di pasar dan terminal, warga bercerita tentang kebaikannya. Bagaimana ia rela menyumbang pribadi untuk warga miskin. Bagaimana ia duduk mendengar keluhan pedagang kecil tanpa kamera, tanpa panggung. "Ari Kang Dedi mah beda," kata seorang ibu penjual sayur di Subang. "Cuk sim kuring manehna teh lain saukur pamimpin, tapi dulur nu salawasna ngadengi tur arang. Kang Dedi itu beda. Menurut saya dia bukan cuma pemimpin, tapi saudara yang selalu mendengar isi hati kita." Di berbagai tempat, muncul mural-mural yang menggambarkan Kang Dedi berdiri dengan latar harimau putih memegang kujang, dikelilingi anak-anak dan warga desa. Tulisannya sederhana, tapi menggugah. "Sunda moal lungit salalanu ngajaga. Sunda takkan hilang selama ada yang menjaganya." Dan di saat semua orang membicarakannya, Kang Dedi tetap tenang. Dalam salah satu ceramah budaya ia berkata, "Abdi sanes nu hebat. Abdi namung tukang miara. Abdi ukur letik tapi mugia dipasihan kakawasaan pikeun ngawula." Upami masyarakat resep nyebut abdi sapertos Prabu Siliwangi, mugia abdi tiasa ngajaga. Sanajan henteu nyaruaan kamuliaan anjeuna. Saya bukan orang hebat. Saya hanya kikil. Tapi semoga diberi kekuatan untuk mengabdi. Jika masyarakat senang menyebut saya seperti Prabu Siliwangi, semoga saya bisa menjaga meski tak akan pernah menyamai kemuliaannya. Ucapan itu membuat masyarakat semakin percaya. Yang berbicara rendah hati itulah yang pantas dimuliakan. Beberapa bulan setelah pernyataan Roy Kiyoshi menggema, suasana di Jawa Barat terasa berbeda. Bukan karena baliho besar atau kampanye mewah, melainkan karena getaran kepercayaan yang tumbuh di hati rakyat terhadap sosok yang dianggap membawa harapan. Di kaki Gunung Padang, sebuah upacara adat digelar. Para tokoh adat, ulama kampung, juru kunci, hingga budayawan berkumpul. Dalam sunyi yang hikmat, mereka menaruh sehelai kain putih, kujang kecil, dan sesajen simbolik ke atas batu besar, tanda penyerahan harapan dan restu kepada pemimpin yang mereka yakini membawa ruh leluhur dan semangat rakyat kecil. Kang Dedi berdiri di hadapan mereka tidak sebagai calon gubernur, tapi sebagai anak dari tanah Sunda. Ia tidak berbicara panjang, hanya menunduk dan berkata, "Abdi henteu menta dihormat, abdi mung nyuhunkeun dehampura lamun teu asonan sagalana. Tapi abdi janji moal mung sakadar ngurus kantor. Abdi rek ngurus rasa. Saya tidak minta dihormati. Saya hanya mohon dimaafkan jika tak bisa memenuhi semuanya.
Tapi saya janji saya tak hanya akan mengurus kantor, saya akan mengurus rasa. Tangis para sesepuh pecah. Para pemuda mencatatnya dalam video, tapi tidak untuk viral, melainkan untuk diingat sebagai warisan jiwa zaman. Pesan moral bagi pemirsa. Cerita ini bukan sekedar kisah mistik atau politik. Ini adalah cermin bagi kita semua bahwa pemimpin sejati bukan yang banyak bicara, tapi yang banyak merasa. Bukan yang sibuk dihormati, tapi yang tulus menghormati. Prabu Siliwangi bukan sekedar nama dalam sejarah. Ia adalah simbol kebijaksanaan, keteguhan, dan cinta kepada rakyat. Ketika masyarakat melihat cerminan Prabu dalam diri seorang tokoh seperti Kang Deddy, itu berarti mereka sedang merindukan pemimpin yang bisa mereka peluk, bukan hanya mereka lihat di layar. Kita, sebagai pemirsa, harus sadar bahwa kekuatan sebuah bangsa bukan hanya di tangan penguasa, tapi di hati rakyat yang percaya. Pemimpin hebat tidak muncul karena kampanye, tapi karena ketulusan yang disaksikan langit dan bumi. Budaya bukan penghambat kemajuan, tapi akar yang menjaga kita agar tidak tercerabut dari jati diri. Jika kisah ini menggetarkan hatimu, mungkin karena di dalam dirimu juga ada jiwa yang sedang memanggil, jiwa yang merindukan pemimpin yang mencintai, bukan hanya memerintah. Dan mungkin, sebagaimana harimau putih yang diam-diam menjaga hutan, masih ada harapan yang menjaga negeri ini. Selama masih ada orang yang seperti Kang Deddy dan selama kita pun mau menjaga warisan leluhur dengan laku yang sederhana, tapi penuh makna. Kamu percaya kebetulan atau tanda-tanda? Di balik cerita selalu ada makna. Di balik peristiwa selalu ada misteri yang menunggu untuk diungkap. Di ruang misteri, kita tidak hanya bercerita. Kita membuka mata batin, mendengar bisikan masa lalu, dan menyelami hal-hal yang tidak dijelaskan oleh logika. Dari ramalan yang mengejutkan, hingga kisah leluhur yang hidup dalam diam, semua tersaji untuk kamu yang berani melihat lebih dalam dari sekedar apa yang tampak. Subscribe sekarang ke channel. Jadilah bagian dari mereka yang tak hanya ingin tahu, tapi ingin mengerti. Karena di balik misteri ada pesan, dan mungkin ada panggilan untukmu. Aktifkan lonceng notifikasi dan jangan lewatkan setiap perjalanan menembus batas realitas.